Ya. Kemudian kita lanjutkan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini sampai jam berapa? 10:30. 10:30 ya? Oh, baik. 10:30 sesi pertanyaan. Atau kita habiskan tentang tauhid dulu, nggak apa-apa ya? Barangkali kalau ada kesempatan lain bisa berkunjung kembali ke sini. Lawan dari tauhid adalah syirik. Belum itu tadi. Hikmah ya. Tadi masih tentang hikmah. Hikmah diciptakannya kita semua adalah apa tadi? Tauhid. Pertanyaan kedua, hikmah dari diutusnya para rasul apa? Tauhid juga. Hikmah diutusnya para rasul adalah tauhid. Ayatnya surat apa ini ya? An-Nahl ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Iya, surat An-Nahl belum? Betul? Betul atau salah? Apa tadi? Walaqad ba'atsna. Kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang utusan supaya mereka menyerukan sembahlah Allah dan tinggalkan tauhid. Tinggalkan sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Betul An-Nahl, Bu? Betul ya, ayat 36 ayat 36. An-Nahl ayat 36. Jadi di situ disebutkan tentang diutusnya para rasul semuanya. Pertanyaannya, rasul pertama itu siapa? Rasul pertama, rasul bukan nabi. Kalau nabi Adam, rasul. Karena beda antara nabi dengan rasul itu berbeda. Dalam disebutkan sebuah hadis, jumlah rasul itu 313 atau dalam lafaz lain 316 gitu kalau nggak salah ya. Kalau nabi jumlahnya 124.000 ya, 124.000. Jadi dengan adanya perbedaan ini kita simpulkan beda juga antara nabi dan rasul. Jadi kalau pertanyaannya rasul pertama siapa? Nabi Nuh. Rasul pertama itu adalah Nabi Nuh. Dan pernyataan Rasul pertama ini sangat jelas disebutkan dalam hadis syafaat. Hadis syafaat, hadis muttafaqun alaihi yang diriwayatkan beberapa sahabat, Abu Sa'id, Abu Hurairah dan yang lainnya. Ya, anta awwalur rusul. Engkau adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah. Ini kata orang-orang ketika mendatangi Nabi Nuh, ya. Nah, rasul pertama Nabi Nuh. Pada zaman beliau muncul kesyirikan. Kata Abdullah ibnu Abbas, antara Adam dengan Nuh adalah 10 kurun. 10 masa. Ya, kurun itu bisa diartikan sebagai 100 tahun satu kurunnya, atau generasi. 10 generasi. Semuanya berada di atas fitrah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ketika di zaman Nabi Nuh mulai muncul kesyirikan. Zamannya Nabi Nuh mulai muncul apa? Kesyirikan. Nah, kita ini di lingkungan kita sudah bertauhid ya. Jangan sampai ada satu orang yang memunculkan kesyirikan di antara kita. Gitu ya. Kita sudah susah-susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita sudah susah-susah capek-capek beribadah kepada Allah. Maka jangan dinodai dengan apa? Kesyirikan. Saya ulang, 10 kurun semuanya di atas fitrah, mentauhidkan Allah. Kemudian muncullah orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian rasul yang terakhir siapa?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada? Enggak ada ya. Kalau ada orang meyakini ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad gimana? Boleh enggak? Enggak boleh. Dan ini dalam akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah termasuk akidah yang kufur kalau ada orang yang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, Nabi Isa kan mau turun nanti. Nabi Isa itu kenabiannya sebelum Nabi Muhammad, ya enggak? Ya, Nabi Isa itu kenabiannya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun beliau datang nanti menjelang hari kiamat, ini enggak masalah. Ya, tetap kita bilang Nabi Muhammad sebelumnya adalah Nabi Isa. Enggak pernah kita mengatakan, atau para ulama ada yang mengatakan Nabi Muhammad kemudian Nabi Isa. Enggak ada sama sekali. Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Isa. Enggak ada yang bilang seperti itu. Mesti urutannya apa? Musa, Isa, Muhammad. Shalawatullahi wassalamu alaihim. Baik. Jadi semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mendakwahkan apa? Tauhid. Mereka mendakwahkan tauhid. Kalau kita ingin melihat, coba kita baca surat Al-A'raf. Ya, enggak usah dibuka Al-A'raf sekarang, nanti antum baca sendiri. Ketika bercerita tentang para nabi. Ya. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi, seterusnya. Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Dakwahnya Nabi Nuh pertama, wahai kaum sembahlah Allah, kalian enggak punya sesembahan kecuali Allah. Nanti dakwahnya Nabi Hud. Nabi Hud kaumnya namanya apa? Wah, salah. Kaum Ad. Wa ila Adin akhahum Huda. Kepada suku Ad kami utus Nabi Hud. Baik. Demikian juga Nabi Saleh. Nabi Saleh dakwanya sama, dakwanya tauhid juga. Pertama kali yang disampaikan adalah tauhid. Ya. Tauhid yang pertama kali disampaikan. Bukan mengajari cara cari makan, bukan. Atau juga mengajari akhlak yang baik. Tidak, tetapi memang akhlak yang baik itu adalah penyempurna iman. Akhlak yang baik itu adalah modal berdakwah. Nah, ini kita semua harus tahu ini ya. Tulab dan thalibah ya. Yang harus diketahui, akhlak itu adalah apa tadi? Modal. Akhlak itu apa? Modal. Modal apa? Berdakwah. Ya. Kalau orang nggak punya akhlak, maka nggak bisa dia berdakwah. Ya. Kalau orang nggak punya akhlak, tidak bisa dia berdakwah. Kenapa? Karena orang itu akan punya alasan di hadapan Allah. Si fulan yang ngasih tahu aku nggak bisa dibuat contoh. Jelas ya? Nah, jadi dakwahnya para Rasul adalah dakwah tauhid. Kalau kita ditanya, apa hikmah dari diturunkannya kitab-kitab? Tauhid juga, ya, diciptakannya tadi manusia, diutusnya para Rasul, diturunkannya kitab-kitab, semua adalah tauhid. Ini kita menyebutkan seperti ini supaya kita faham bahwasanya tauhid itu adalah sesuatu yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuatu yang remeh. Ya, sesuatu yang harus kita pelajari, ya. Apa dalilnya? Di awal surat Az-Zumar. Di awal surat Az-Zumar. Apa depan surat Az-Zumar itu? Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Setelahnya apa? Inna anzalna. Terusnya apa? Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha
mukhlishan lahuddin. Apa artinya? Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Alkitab. Kami menurunkan Alkitab kepadamu. Alkitab ini apa? Al-Quran. Ya. Bil haqqi, dengan benar. Fa'budillah. Setelah menyebutkan tentang diturunkan Al-Quran, maka kemudian Allah menyertakan perintah fa'budillah, maka sembahlah siapa? Allah. Sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi hikmah dari diturunkannya kitab-kitab itu adalah ada apa tadi? Tauhid. Kemudian juga hikmah dari diciptakannya surga dan neraka. Kalau kita sekarang hidupnya di dunia, kita mencari uang untuk bangun rumah supaya kita nggak kepanasan, nggak kehujanan, nggak kedinginan, ya, atau juga untuk pasang AC. Dan juga di dunia ini kita berusaha, capek-capek kita ya. Nanti dunia ini kita tinggal. Ada yang 30 umurnya, ada yang baru lahir meninggal, ada yang berapa tahun, ada yang 60 tahun, 70, 80, beda-beda usia manusia. Yang pasti mati. Yang pasti apa? Mati. Kullun bani untha wa in talat salamatuhu yauman ala alati hadba'an mahmulu. Kita semua itu adalah anak dari seorang wanita. Ya. Kita semua adalah anak dari seorang wanita. Yang laki-laki maupun yang wanita sama. Kita semua adalah anak ibu kita. Meskipun panjang usia kita. Dan suatu hari nanti kita pasti diangkut di atas keranda. Ya. Maka yang muda-muda ada sebuah bait yang menyebutkan, yaitu apa depannya ya? Yu'ammar wahidun wa yahurru qauma wa yunsa man yamutu minasyababi. Ya, yu'ammaru wahidun. Ada satu orang yang diberikan umur panjang, tapi yang tertipu adalah kaum banyak. Ya. Umurnya ada yang mencapai 70, 80, tapi jumlahnya berapa? Jumlahnya paling cuma 4, 5 orang. Berapa orang? Enggak banyak. Tapi yang tertipu banyak sekali. Sehingga mereka santai-santai, terus-menerus bermaksiat kepada Allah, malas-malasan beribadah kepada Allah. Kenapa? Merasa umurku masih panjang. Buktinya apa? Tuh masih hidup orang-orang tua. Nanti umurku sampai sana, kata dia. Mesti enggak? Enggak mesti ya kan? Wa yunsa man yamutu minasyabab, dan dilupakan orang yang mati ketika dia masih muda. Ada enggak orang yang mati masih muda? Banyak. Ya, sangat banyak. Muda-muda mati. 20 tahun, 30 tahun, belasan, atau di bawah 10 meninggal dunia. Ini nggak dilihat. Yang dilihat adalah yang tua. Taib. Wa yunsa man yamutu minasyabab. Kemudian apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesembahan yang batil. Ya. Apa yang disembah selain Allah adalah sesembahan yang apa? Batil. Batil itu salah, nggak benar. Batil itu berarti kalau selain Allah batil, berarti nyembah Allah apa? Benar, hak. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihil batilu. Ini banyak sekali ayat seperti ini ya. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hak, dan yang disembah selain Allah adalah apa? Batil. Jadi kalau kita memaknai kalimat la ilaha illallah. Insyaallah di mana sudah belajar ya? Kalimat la ilaha illallah.
itu ada sesuatu yang tidak disebutkan, ya, yang biasa disebutkan oleh ahli nahwu, nanti ada takdiruhu gitu ya, kira-kiranya apa gitu. Karena la di sini ada isim dan juga apa khobarnya. La ma'buda disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga ulama lainnya, la ma'buda, lama yang terbuang apa ini? La ilaha illallah. Antara ilaha dengan illallah itu ada suatu kata, satu kata yang perlu kita ketahui. Ada yang mengatakan la ilaha maujudun, tidak ada sesembahan yang ada kecuali Allah. Wah, ini agak rancu juga. Kenapa? Berarti semua yang disembah itu Allah dong, gitu. Berarti disembah selain Allah itu ada, berarti dia Allah. Nah, ada juga yang memanai la ilaha artinya adalah la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Terus apa hubungannya dengan ibadah? Gak ada hubungannya, ya. Berarti tidak membatalkan, tidak menyalahkan orang yang beribadah kepada selain Allah. Maka ini bukan kandungannya. Berarti apa? La ilaha haqqun. Saya ulang. La ilaha haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang hak. Jelas ya? Tidak ada sesembahan yang hak illallah kecuali Allah. Kenapa demikian? Karena selain Allah adalah sesembahan yang batil. Ya. Jadi dalam kaidah nahwu la di sini ada khobarnya gitu. La ilaha. Ya. Ada sesuatu yang tidak disebutkan. Maka para ulama membahas apa ini yang tidak disebutkan. Yang paling benar sesuai dengan hadis dan juga Al-Qur'an adalah apa? Haqqun. La ilaha haqqun. Tidak ada sesembahan yang hak illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami ya? Insya Allah bisa difahami. Kalau cuma tulisan saja, misalkan ada orang liberal, tidak ada Tuhan selain Tuhan kata dia. T yang pertama T-nya kecil, T yang kedua T-nya besar. Jadi cuma tulisan T aja nih bedanya. T kecil sama T besar. Ini nggak pengaruh apa-apa. Ya. La yughni an syai'in. Saya ulang nih, ini adalah ilmu yang paling mendasar bagi kita semua tadi untuk memahami kalimat la ilaha illallah. Apa tadi maknanya? La ilaha haqqun illallah, ya. La ilaha haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Kalau kita meyakini ini, berarti sesembahan selain Allah itu bagaimana? Batil, ya. Berarti sesembahan selain Allah adalah batil. Kenapa kok batil? Batil dikarenakan mereka itu adalah sesuatu yang mereka bikin sendiri, dipahat. Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, ata'buduna ma tanhitun. Wahai kaum, apakah kalian ini menyembah sesuatu yang kalian pahat sendiri? Masuk akal gak? Gitu ya maksudnya ini. Kalian ini mikir gak? Kalian mahat batu ini dipahat, habis itu disembah sendiri. Ya, kalau kita mau berpikir ini masuk akal atau tidak? Enggak. Gimana? Ini sesuatu dia bikin sendiri lalu disembah. Ya, sangat tidak masuk akal. Kemudian kedua, nama-nama mereka itu bikinan siapa? Bikinan mereka sendiri. Nama-namanya bikinan mereka sendiri. Dalam surat Yusuf, dalam surat macam-macam. Ya, surat Al-A'raf juga ada. In hiya illa asma'un. Dalam surat An-Najm juga bisa. Ya, antum yang hafal mungkin dari belakang. Sesembahan-sesembahan itu tidak lain hanyalah asma, nama saja.
Cuma nama. Nama Lata, Manat, Uzza. Apakah Allah yang ngasih nama? Tidak. Siapa yang ngasih nama? Manusia. Yang ngasih nama itu manusia sendiri, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Jadi pertama tadi mereka yang pahat, sehingga kita lihat antara Tuhan orang Cina, Tuhan orang India, Tuhan orang apalagi Indonesia, ya, itu mukanya beda-beda. Mukanya beda-beda. Kenapa kok beda-beda? Karena orang itu bikin sesuai dengan apa yang ada di benak dia. Ya, kalau orangnya adalah orang India, mungkin dimiripin dengan mereka. Kalau Tuhannya adalah orang Cina, maka dimiripin dengan mereka. Kalau Tuhannya orang Jawa, patungnya ini Jawa, patung Jawa ya, maka dimiripin sama orang apa? Jawa, kan gitu ya. Baik. Dan contoh yang lainnya. Kemudian Tuhan-Tuhan ini hanyalah persangkaan mereka, hanyalah ucapan kosong mereka, ya, ucapan kosong mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-Isra, qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun, katakanlah, seandainya Allah punya Tuhan-Tuhan yang lain sebagaimana yang mereka ucapkan, sebagaimana yang mereka ucapkan. Jadi itu cuma ucapan kosong mereka, nggak ada buktinya, nggak ada dalilnya. Ya, jadi dalam agama Islam kita ini diajarkan ilmiah. Ya, dalam agama Islam kita ini diajarkan apa? Ilmiah. Ilmiah itu maksudnya apa? Semua yang kita lakukan, semua yang kita yakini itu berdasarkan ilmu. Ilmu apa ini? Ilmu yang diturunkan oleh Allah. Dalilnya apa? Sering dalam Al-Quran itu ma nazzalallahu biha min sultan, sering sekali disebutkan dalam Al-Quran. Allah tidak menurunkan kuasa, tidak menurunkan ilmu tentang hal tersebut. Ya. Jadi di sini kita harus paham ini, dalam beramal, beribadah, berakidah, dasar yang harus kita miliki adalah ilmu. Jadi kalau jamaah, ya, mohon maaf ini jamaah, kalau ada sesuatu yang janggal, saya misalkan ngomong sesuatu janggal, lalu bapak-bapak atau ibu-ibu nanya, Ustaz, dalilnya mana? Itu bukanlah sesuatu yang dianggap melecehkan ustadznya, tidak. Jelas ya? Jadi gak masalah kalau ibu-ibu, bapak-bapak ini ketika kajian, ustadznya ngomong sesuatu ini agak aneh, dalilnya mana? Tanya ke ustadznya, Ustadz, dalilnya mana? Ustadznya gak boleh marah, ya. Kalau ustadznya marah, wah ini tanda tanya ini. Kenapa mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu ketika ditanya dasarnya malah marah? Ini gak benar. Yang benar adalah dijelaskan. Karena tadi kita ini adalah kaum muslimin, amal kita, akidah kita dari mana? Dari ilmu, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan saya nggak hafal dalilnya, nanti saya carikan. Nah, itu mending ya, mending. Nah, baik. Ma nazzalallahu biha min sultan. Jadi berbagai macam sesembahan yang disembah oleh manusia itu tidaklah dibenarkan. Tadi kita contohkan adalah patung, entah terbuat dari batu atau terbuat dari kayu. Ini nggak boleh sama sekali. Entah itu patung siapa yang biasa, bukan yang biasa, yang pernah dengar tempat yang batu dikunjungi untuk mencari pesugihan. Batu apa namanya? Mungkin di gunung-gunung tertentu ya. Jadi mau kaya saja harus taruhan nyawa gitu ya, harus naik gunung dulu, semedi, kemudian keluar biaya juga. Atau kalau pergi ke dukun, suruh ini suruh itu, suruh bayar ke dukunnya. Jadi keluar biaya sebelum dia kaya, keluar apa? Biaya. Kenapa nggak dukunnya aja kaya, nanti bagi-bagiin ke orang ya? Baik.
Jadi batu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala bukan cuma di Indonesia, tetapi di berbagai macam negara itu ada, ya, itu ada. Dan alhamdulillah kita sudah diberikan petunjuk oleh Allah sehingga kita tidak menyembah yang seperti itu. Ada juga yang disembah oleh manusia, itu adalah malaikat, ya. Mereka yakin bahwasanya yang menghuni batu ini adalah malaikat, maka mereka merasa menyembah apa? Malaikat. Oleh karena itu dalam surat Saba, halaman yang sebelum terakhir, ya, surat Saba halaman sebelum terakhir yang paling atas, ya, wa yauma yahsyuruhum jami'a, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka semua. Thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat, wahai malaikat, ditanya sama Allah, apakah mereka itu nyembah kalian? Allah bertanya kepada siapa? Malaikat. Wahai para malaikat, apakah mereka ini menyembah kalian? Malaikat bilang apa? Qalu subhanak bal kanu ya'budunal jin. Mereka bukan nyembah kami, wahai Rabb. Malaikat gak mau, minta dibebaskan yang seperti ini, ya. Mereka bukan nyembah kami ya Allah. Terus nyembah siapa? Bal kanu ya'budunal jin. Mereka nyembah jin, ya, nyembah jin. Nah, ada ilmu-ilmu yang sifatnya kebatinan, itu orang merasa hatinya dibuka oleh gurunya, kemudian diisi oleh malaikat. Pernah nggak ada yang belajar ini? Belajar ilmu yang seperti ini? Semoga nggak ada, ya. Nah, tapi ini dipelajari oleh sebagian orang, menganggap yang dimasukkan ke dalam jiwanya itu adalah apa? Malaikat. Padahal ini bukan malaikat, ini adalah jin. Buktinya apa? Buktinya adalah kesurupan orangnya, ya. Orangnya diruqyah, ketika dia bertobat diruqyah dia kesurupan. Yang ruqyah ini masya Allah gak cukup sejam 2 jam, gak cukup sehari, berhari-hari. Sekali ruqyah sekitar 6 jam 7 jam gitu, ya. Karena apa? Terlalu banyak ini jinnya ini. Dan juga apa, jin kuat-kuat gitu, ya. Nah, jadi menurut pengalaman orang yang punya pengalaman dengan jin ini, jin itu memang beda-beda, ya. Ada jin yang apa, enteng gitu, ada jin yang kuat, ya. Ada jin yang sekali ruqyah langsung pergi, ada yang ruqyah berkali-kali belum apa, belum pergi. Memang ini berbeda-beda. Baik. Jadi itu malaikat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Isa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam akhir surat apa? Akhir surat apa yang tentang Nabi Isa, yang bunyinya adalah wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Surat apa? Hah? Surat apa? Surat apa? Coba buka surat Al-Maidah halaman terakhir. Betul, ya? Baik. Halaman terakhir. Allah Subhanahu wa taala memanggil, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau pernah ngomong ke orang-orang, wahai manusia, jadikanlah aku dan juga ibuku sebagai 2 sesembahan selain Allah? Ya, ini Allah yang bertanya, wahai Isa, kamu pernah nggak bilang ke orang-orang, sembahlah aku dan juga ibuku? Maka Nabi Isa menjawab apa?
Qala subhanak, Maha suci Engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Aku tidak pantas mengucapkan sesuatu yang aku enggak punya hak di dalamnya. Jadi apa intinya? Apa yang disampaikan oleh para nabi itu adalah semuanya diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Ya. Untuk disampaikan supaya kita bisa mengerjakannya. Jelas ini? Jadi Nabi Isa ditanya. Dan juga gak ada seorang nabi pun yang berdakwah kepada kaumnya supaya kalau mau sembah Allah, sembah aku dulu, gak ada. Kalau mau minta Allah, mintalah kepada aku dulu, gak ada. Ya. Atau mintalah kepada aku akan mengabulkan, gak ada juga. Ya. Dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Maka li basyarin ayyutiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah. Terusnya apa? Tsumma yaqulu linnas kunu ibadan li min dunillah. Gak ada seorang pun yang sudah diberikan kenabian oleh Allah, diberikan ilmu oleh Allah, kemudian dia bilang kepada manusia, ya, jadilah kalian hambaku. Gak ada. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak pernah mengatakan jadilah kalian hambaku. Tidak. Ya. Walakin kunu rabbaniyin. Para nabi menyampaikan jadilah kalian orang-orang yang robbani. Orang robbani itu apa? Ya, di situ disebutkan orang robbani itu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Alkitab. Belajar dan mengajarkan Al-Quran. Masya Allah. Ini yang disebut dengan robbani. Jadi perintah para rasul dan juga perintah rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita belajar Al-Quran dan juga tentunya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Malaikat sudah ditanya oleh Allah, Nabi juga ditanya oleh Allah, kemudian bangsa jin juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ma'syaral jinni wa yawma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins. Wahai bangsa jin, kalian itu sudah banyak menyesatkan manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bangsa jin ini apa? Menyesatkan manusia. Nah, pertanyaannya, kita takut gak sama jin? Takut atau tidak? Enggak, beneran. Antum berani lihat jin? Baik. Apa hukumnya orang takut sama jin? Itu pertanyaannya. Kalau takutnya itu takut, Ustaz, saya takut jin karena itu serem wajahnya dan juga katanya dia bahaya. Kalau takut seperti ini maka wajar, takut yang wajar. Seperti orang melihat sesuatu bahkan apa ya, pokoknya pemandangan yang buruk itu kita pun apa, nggak enak lihatnya gitu ya. Atau kita lihat singa, lihat ular berbisa, kita takut. Wajar atau tidak? Wajar, boleh ya. Firra minal judham kafarroka minal asad. Nah, larilah kalian jadi penyakit judham, penyakit yang menular ini ya, kolera atau apa gitu ya, yang bikin kulit itu rontok, dagingnya juga rontok. Larilah dari penyakit judham seperti kamu lari dari singa. Jadi lari dari penyakit. Kalau sekarang mungkin larilah dari virus corona gitu ya. Seperti kalian lari dari singa. Maka di sini disebutkan ada orang yang takut ketika berhadapan dengan apa? Hewan buas sehingga dia lari menjauhinya. Ya, ada seseorang takut dengan jin. Saya takut kalau dia membahayakan saya atau membahayakan apa? Anak-anak saya. Ini takut yang wajar. Tetapi pada dasarnya kita nggak boleh takut. Ya, kita pada asalnya nggak boleh takut ya. Kenapa? Karena kita minta perlindungan kepada Allah.
Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu adalah lemah. Dan jin itu atau syaitan tujuan mengganggu kita adalah supaya kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita nggak boleh takut dengan apa? Dengan jin. Meskipun seandainya ada orang takut, itu takutnya adalah takut tabi'i, takut yang wajar, karena takut buruk wajahnya yang digambarkan selama ini, atau takut bahaya jin tersebut. Taib, ini udah jam 10:30. Insyaallah nggak tahu ya kedepannya ada atau tidak ya. Mungkin ada pertanyaan, silahkan.